Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamung yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Suhendra. Saya bekerja di SMAN 1 Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, tahap 1 pada Prodi Teknologi Komputer dan Informatika di Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah formulir pendaftaran saya sebagai mahasiswa dengan nomor peserta 201502651942. Bapak, Ibu dosen penguji dan guru pamung yang saya hormati, pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mengambil rekaman pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 tahap 1 dengan judul Membuat dokumen menggunakan program lembar kerja atau spreadsheet. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita masih diberi kesehatan, jadi masih bisa diberi kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran di minggu ini. Oke, sebelum Bapak mulai, saya cek dulu perapihannya. Udah ya. Oke, tolong KM silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati menurut ajaran masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, ya biasa saya putarkan satu buah lagu, ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh siapa yang mau jadi jadiannya? Oke, silakan pimpin. Agus Wahyudin, Ahmad Rafiq, Alfi Ajahara, Hadir. Julianingsih. Oke, berarti yang tidak hadir satu orang ya. Dela Rosi sakit. Ya, yang sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya, dan minggu depan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya.
Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi-fungsi daripada Microsoft Excel. Minggu lalu kita belajar tentang fungsi logika if, terus apa lagi? Fungsi teks, terus fungsi apa lagi? Fungsi statistik sama fungsi aritmatika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak coba pengen tahu yang menelaah hasil yang kemarin minggu lalu, kira-kira Anda bisa tidak, mampu tidak untuk mengerjakan. Ini ada beberapa soal. Nanti tolong silakan aktifkan Mentimeternya, ya. Jadi tinggal nanti silakan masukkan kodenya seperti minggu lalu. Kita coba ya. Oke, untuk kodenya silakan masukkan 2707 4307 2707 4307. Silakan. Oke, ini udah masuk. Ada beberapa siswa yang sudah menjawab. Ada 23 siswa menjawab if C3 sama dengan A. Di situ kalau A supermi, jika B nih gitu ya. Terus ada sekitar 24 ditambah 2, berarti ada sekitar berapa nih? 7, berarti 31 yang udah masuk ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? B. Ya, jawabannya yang B ya. Oke, berarti hampir ini berarti sudah memahami ya. Oke, kita coba soal yang berikutnya. Oke, silakan soal yang kedua, kodenya masih sama. Sambil melihat tayangan, Anda juga bisa melakukan browsing nanti sesuai dengan LKPD yang akan Bapak tugaskan. Supaya Anda fokus mengerjakan, nanti LKPD-nya Bapak bagikan. Oke, nanti LKPD-nya Anda isi sesuai dengan ini, mohon maaf nih, kelompok berapa nih? Oh, ini kelompok 4. Ini kelompok 3, ini kelompok 1 LKPD-nya, ini kelompok 2. Oh iya, ini kelompok 2 dan ini kelompok 4. Nah, dalam pengerjaannya nanti Anda boleh browsing ya. Jadi silakan berselancar menggunakan dunia maya gitu ya. Silakan gunakan Google untuk mengerjakan tugas ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan menggunakan file lab penjualan yang terdapat di folder latihan. Saya double klik filenya. Oke. Caranya, Anda cukup mengklik icon chart wizard sehingga keluar kotak dialog seperti ini. Nah, di sini Anda bisa memilih berbagai tipe grafik. Ya, ada kolom, bar, line, file, dan sebagainya. Atau pilih juga custom type untuk tipe-tipe tertentu. Untuk kali ini pilih standar kolom. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Oke. Klik tombol next. Di sini kita diminta untuk menentukan data range-nya, yaitu data yang akan digantikan sebagai data grafik. Caranya Anda klik di sini, kemudian lakukan pemblokan. Itu dari sini kemudian ini. Klik lagi ini. Nah, Anda akan
garis ya, seperti ini misalnya, atau ini secara garis ya, atau secara kolom. Apabila Anda perhatikan di sini ada tulisan kotak, padahal seharusnya tidak ada. Karena itu kita cancel dulu, dan untuk kali ini kita hapus dulu ya data kotanya, tulisan kotanya. Kembali bisa pilih kolom ini, next. Nah, ini kita hapus saja dulu. Oke. Tombol next. Oke, jika ini kembali ke angka sebelumnya, klik back. Di sini bisa membandingkan antara series in kolom, misalnya seperti ini, atau series in row. Oke, kali ini saya pilih row. Next. Kemudian di bagian title kita bisa memberi chart title, yaitu judul, yaitu grafik penjualan periode misalkan 1996 sampai 1999. Kemudian klik di kategori X-nya, yaitu untuk memberi judul pada X, yaitu misalkan di sini tahun. Oke, nah, ada tulisan di sini. Kemudian di sini jumlah value-nya. Oke, ya ada ini jumlah, mungkin kita tulis jumlah penjualan. Oke. Oke, sekarang Anda klik Access. Nah, di sini Anda bisa memberi tanda kutip pada kategori X ya, untuk memberi judul masing-masing grafik atau tidak ya. Di sini ya. Atau kita pilih kategori X otomatis. Begitu pula dengan value Y-nya. Ya, bisa dinampakkan atau tidak. Klik grid lines, nah, Anda bisa menampakkan major grid line, minor grid line seperti ini, atau tidak nampakkan saja. Oke, atau untuk kali ini Anda pilih saja misalkan major grid line, kemudian pilih legend. Nah, legend ini adalah keterangan ini ya, Anda bisa menampakkan atau tidak. Jika dinampakkan, diletakkan di mana? Di bawah, di pojok, di atas, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kali ini saya pilih di sebelah bawah. Data labels, apakah akan dinampakkan series name-nya ya, seperti ini, atau kategori name-nya, bisa juga value ya. Misalkan value ya, sini. Oke, Anda bisa coba sendiri. Kemudian pilih data table, apakah dinampakkan di bawah tabel seperti ini hasilnya ya, atau tidak perlu. Oke, untuk kali ini tidak perlu. Klik tombol next. Nah, di sini di wizard yang terakhir ya, step keempat, Anda diminta untuk menentukan apakah akan disimpan di Z1 yang sedang aktif ini ya, jadi dianggap sebagai sebuah objek, atau di set baru tersendiri. Untuk kali ini misalkan kita pilih ini as new set, bukan nama set kita tentukan sendiri, misalkan
Ya, klik finish. Nah, sekarang ada worksheet grafik dengan isi grafik seperti ini. Oke. Apabila dokumen Microsoft Excel yang telah kita buat sudah benar-benar siap untuk dicetak ke printer, maka kita bisa mencetaknya dengan mengklik menu View, menu File, pilih Print. Pada kotak Name, Anda bisa menentukan printer yang akan digunakan. Kemudian di Print Range, Anda bisa memilih jika ingin mencetak keseluruhan halaman, atau Anda pilih Page from Start, misalkan 1 untuk 1 jika hanya ingin mencetak halaman 1 saja, atau misalkan jika dokumen dari 20 halaman dan saya hanya ingin mencetak halaman 5 hingga 8, berarti di sini Anda tulis 5 hingga 8. Oke, pilih All. Di bagian framework Anda bisa memilih selection, tapi sebelumnya harus Anda blok dulu ya, atau data-data yang terdapat di worksheet yang aktif, yaitu sekarang ini saya aktif di sheet 1, jadi hanya mencetak data yang di sheet 1 saja. Atau bisa juga Anda mencetak keseluruhan data-data yang ada di file dokumen Excel yang bersangkutan. Oke, untuk kali ini misalkan saya cancel dan melakukan kelompokan dari sini. Kemudian file print lagi, saya pilih selection, kemudian print review. Maka nanti yang tercetak adalah yang saya blok sebelumnya tadi karena saya memilih selection. Oke, kembali. Kemudian di bagian copies Anda bisa menentukan jumlah pengkopian hasil dari cetak dokumen. Misalkan jika di sini dokumen keseluruhannya, apabila saya masing-masing 2 halaman itu akan di sini ada pilihan collect-nya, dan dokumennya akan adalah 2 halaman, maka halaman ke-1 kemudian kedua yang dicetak, setelah itu ke-1 lagi, kedua, dan hingga 3 kali. Tapi jika collect-nya tidak Anda checklist, maka yang dicetak adalah halaman 1 3 kali dan halaman 2 3 kali. Mencetakan copy. Oke. Nah, apabila kita sudah menentukan printer yang akan digunakan, kemudian halaman berapa saja yang akan dicetak, dan kemudian berapa pencetak. Untuk memulai pencetakan Anda klik tombol OK. Oke. Nah, pada printer Epson yang saya gunakan ini, saya bisa mengklik tombol stop untuk memberhentikan. Oke. Apabila tadi ketika Anda berada pada kotak dialog print, bisa memblok dulu data-data tertentu yang akan dicetak, kemudian di sini pilih selection. Maka untuk keperluan hal seperti itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan fasilitas print area. Oke, itu tayangannya. Jadi tugas Anda nanti Anda mengerjakan sesuai dengan LKPD. Soal untuk mengerjakan LKPD-nya saya kasih waktu 30 menit ya. Cukup ya? 30 menit. Sekarang jam berapa sekarang? 13.37 berarti sampai jam 2 ya? Oke, silakan dicoba untuk menyelesaikan LKPD yang dibuat berkelompok.
3. Dah. 2, 3. Ayo. Yuk. Tuh. Iya dong. Ini aja. Mau siapa, Kak? Udah naik.
Oke, gimana? Udah selesai? Pelajarannya? Oke, 30 menit sudah cukup ya? Oke, kita coba masing-masing kelompok. Jadi tadi sudah mencari tentang fungsi VLOOKUP, fungsi apa gitu ya. Tugas kelompok adalah bagaimana caranya untuk mempresentasikan. Jadi nanti silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah Anda dapat. Tetapi dari LKPD itu kan ada beberapa tuh, gitu ya, banyak. Jadi tugasnya nanti untuk kelompok pertama hanya tabel pertama yang ke depan, gitu ya. Kelompok kedua tabel kedua, kelompok ketiga tabel ketiga, kelompok keempat yang soal nomor 3 dan 4, gitu ya, soal 2 dan 3. Jadi jangan semuanya, kalau semuanya nanti menjelaskan nanti terlalu lama, ya. Oke, saya yakin Anda semuanya LKPD sudah diisi semua. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, mau kelompok 1, saya kelompok 1 biasa selalu yang pertama ya. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa namanya nih? Ilma sama Fatimah. Oke, silakan Ilma sama Fatimah. Oke, LKPD yang sudah Anda kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana menerapkan fungsi-fungsi pada aplikasi pengolah angka seperti berikut. Untuk mengisi tabel di atas menggunakan sel relatif harga rupiah, monitor C6 kali B3, harddisk C7 kali B3, mouse C8 kali B3, keyboard C9 kali B3, speaker C10 kali B3. Jika menggunakan fungsi ini harus satu persatu rumusnya, tidak dapat dikopi karena sel relatif dapat berfungsi jika berpasangan. Menggunakan sel absolut harga rupiah, monitor sama dengan C6 string B3 agar B3 ditulis dengan lambang string pada B3 ditambah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Lalu untuk mengisi harddisk dan seterusnya cukup dikopi sehingga hasilnya sebagai berikut. Kesimpulan, jika menemukan tabel seperti di atas, maka diselesaikan dengan menggunakan fungsi absolut. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Atau menanggapi dari kelompok 1? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 izin bertanya, apa perbedaan fungsi sel relatif dan sel absolut? Yang izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sel relatif adalah sel yang pada saat kita copy rumus maka alamatnya sesuaikan dengan sel tujuannya. Maka formula atau rumus Excel akan berubah sesuai penomoran selnya. Sedangkan sel absolut adalah sel yang jika di-copy tidak akan berubah atau statis. Jadi apabila sel absolut di-copy ke sel lainnya, maka rumus tersebut tidak akan berubah. Untuk mengetahui sel absolut adalah simbol gelar string. Contoh formulanya biasanya seperti ini. String A, string 1, sedangkan cara membuat sel absolut dapat menggunakan tombol F4, tinggal tekan saja atau Gimana kelompok 3? cukup. Oke, jadi tadi pertanyaan dari kelompok 3 bagus tuh. Jadi ada sel absolut, ada sel relatif. Jadi absolut itu adalah tetap, relatif itu berubah. Jadi ketika kita mengklikkan misalkan dijadikan sel absolut, jadi ketika dikopikan, nah selnya akan berubah-ubah. Misalkan sel A
1 ketika dikopikan ke bawah akan jadi sel A2, A3 dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan A1-nya kita absolutkan, ketika kita mengkopi rumus ke bawah, jadi A1-nya akan tetap. Jadi sel manapun yang dikalikan dengan A1 tidak akan berubah. Gitu ya. Oke. Gimana? Masih mau ada yang ditanyakan untuk kelompok? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus. Jadi 4 kelompok tadi sudah presentasi ke depan. Alhamdulillah semuanya luar biasa. Ya, plus buat. Oke, karena waktunya sudah mendekati quiz ya. Jadi sebelum Bapak tutup, kita coba. Saya pengen merefleksi menggunakan soal. Ya, ini ada beberapa soal. Nanti kita coba menggunakan kuisis. Ya, kuisis. Nanti yang tercepat untuk menjawab, gitu ya, dan tercepat dan benar, nanti Bapak kasih apresiasi. Nanti ada sesuatu, gitu ya. Kita coba. Oke, silakan Anda aktifkan kuisisnya. Sudah, aktifkan kuisisnya. Oke, kita coba ya, kuisis. Oke, untuk kode kuisisnya ini kelihatan nggak? Nggak. Oke, kalau tidak saya coba tuliskan di depan 3361. Oke, kodenya 3361 4755. Oke, silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, berarti ini alhamdulillah ada berapa orang nih? Oke, waktunya sudah habis nih. Ini yang terdepan Nur Lydia, mana Nur Lydia? Oke, silakan ke depan Nur Lydia. Oke, ini buat kamu ya. Oke. Selamat ya. Selamat ya. Oke, silakan duduk lagi. Lagi nih sih. Lagi nih. Nanya gigi. Aja. Ya. Oke. Sebelum Bapak ini kan gimana? Ada masalah dalam pembuatan dalam pengerjaannya? Ada ya. Oke, jadi sebetulnya ada 4 orang nih, 4 orang yang 100%. Ada Nur Lydia, Fitria, Mira, sama Hobi. Cuma mungkin yang paling cepat adalah Nur Lydia. Oke ya. Oke, sebelum ditutup ya pembelajaran ini, biasa ada refleksi dari Anda. Silakan, ada yang mau memberikan simpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan Nur Lydia. Izin menyimpulkan, Microsoft Excel seringkali dikaitkan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan atau hitung-menghitung. Hal ini memang karena Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka. Kegunaannya Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari kita antara lain untuk melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan dan anggaran, menghitung dan mengelola investasi maupun pinjaman, melakukan konfirmasi mata, uang, melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir sekolah, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Jadi itu ya, Microsoft Excel sebetulnya banyak sekali fungsinya, gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk
pengerjaannya untuk membuat macam-macam grafik, diagram, dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini yaitu untuk mempermudah pengerjaan perlu kiranya mengenal rumus-rumus yang dapat digunakan dalam proses pengerjaan pada Microsoft Excel. Oke, terima kasih ya. Ya benar. Jadi pengerjaan rumus di Excel pengerjaan lembar kerja di Excel akan mudah apabila Anda mengenal dan mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Gitu ya. Oke, nanti untuk minggu depan nanti kita akan coba mempelajari materinya adalah tentang internet. Ya, apa itu internet? Jadi sebetulnya Anda sudah pernah menggunakan internet itu apa? Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di pertemuan minggu yang akan datang. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelasnya pimpin doa penutup ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang tadi bisa kita pahami dan mudah diperingati juga. Berdoa dalam hati menurut ajaran masing-masing. Mulai. Selesai. Oke ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita ketemu lagi minggu depan dengan kegiatan yang sama, dengan waktu yang sama nanti minggu depan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.